Untuk pendapat yang pertama cuma ada 6 tingkatan: Zainul Abidin, Zainul Adim, Zainul Kubro, Zainul Husain, Muhammad Al-Kubro, Jumadil Kubro, baru Sayyid Ibrahim. Tapi di sini ada banyak. Ada Zainul Abidin ke bawahnya. Sampai ada 12. Kalau pendapat yang pertama, Sayyid Ibrahim ini dari atas ke Sayyid Ibrahim itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kodak Kitab Channel, kajian cerita Islami dan edukasi Islami. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang silsilah nasab dari Sayyid Ibrahim Asmarokondi. Sayyid Ibrahim Asmarokondi. Nah, untuk penjelasannya bagaimana? Saya spill sedikit. Untuk nasab beliau ini ada 3 pendapat. 3 pendapat yang menyatakan tentang silsilah nasab beliau. Langsung saja kita lihat pendapat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hokiyah dan cerita aki. Wallahu a'lamu bisihatihi. Wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu luwih ngutane sinten Allah bisihatihi kelawan sahih cerita. Ana sayyidana teman setuhune bendara kita Zainal Abidin rupane Zainal Abidin Ibn Sayyidina Husain kang dadi putra lanange Sayyidina Husain Ibn Sayyidatina Fatimah kang dadi putra lanange Sayyidah Fatimah binti Rasulillah kang dadi anak wadone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu kinambe rahmatatum sinten Allah Gusti Allah alaihi ing atase Nabi wa salam lan keselamatan iku wulida dan lahirake lahu kedue Zainal Abidin sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedue walad sapa Zainul Adim wa wulida lan lahirake li Zainul Adim kedue Zainul Adim sapa waladun anak yukalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Zainul Kubro wa wulida lan den lahirake li Zainul Kubro kedue Zainul Kubro sapa waladun anak yukalu kang den ucapake lahu kedue walad sapa Zainul Husain wa wulida lan den lahirake li Zainul Husaini kedue Zainul Husain sapa waladun anak yukalu den ucapake lahu kedue walad sapa Mahmud Al-Kubro wa wulida lan den lahirake li Mahmud Al-Kubro kedue Mahmud Al-Kubro sapa waladun anak yukalu den ucapake lahu kedue walad sapa Jumadil Kubro wa wulida lan den lahirake li Jumadil Kubro kedue Syekh Jumadil Kubro sapa salah satu auladin telu pira-pira anak Sayyidu Maulana Ishaq rupane Sayyid Maulana Ishaq wa Sayyidu Ibrahim lan Sayyid Ibrahim Al-Asmara kila dan ucapake aswabu utawi kang luwih bener iku As-Samarqandi berarti Sayyid Ibrahim As-Samarqandi wa Sayyidatu Asfa lan Sayyidah Asfa zaujatu Banu Malikir Rumi kang dadi bojo wadone rajane Rum Abdul Majid rupane Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini untuk penjelasan silsilah nasab beliau Syekh Ibrahim Asmarokondi menurut pendapat yang pertama. Saya tuliskan dahulu. Ini saya runtut dari Zainal Abidin waladun yuqalulahu Zainul Adim. Berarti begini. Ini saya taruh samping. Ini pendapat yang pertama. Yang pertama siapa? Zainul Adim. Lalu Syekh Zainul Adim memiliki, ya Allah, salah. Zainul Abidin. Syekh Zainul Abidin memiliki anak yang bernama Zainul Adim. Lalu
Syekh Zainul Abidin memiliki anak yang bernama Zainul Kubro. Lalu Syekh Zainul Kubro memiliki anak yang bernama Zainul Husain. Lalu bawahnya lagi Syekh Zainul Husain memiliki anak yang bernama Mahmud. Mahmud Al-Kubro. Lalu Syekh Mahmud Al-Kubro memiliki anak yang bernama Jumadil Kubro. Lalu Syekh Jumadil Kubro ini memiliki 3 anak. Yang pertama bernama Maulana Ishaq. Dan untuk anak yang kedua bernama Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi. Dan untuk yang ketiga bernama Sayyidah Asfa. Ini yang anak yang kedua dan ini anak yang ketiga. Tadi menurut pendapat yang pertama, Sayyid Ibrahim ini ayahnya bernama Jumadil Kubro, mbahnya bernama Mahmud Al-Kubro dan seterusnya. Ini untuk pendapat yang pertama. Mohon dilihat dahulu karena nanti silsilah ini itu ada perbedaan pendapat dengan pendapat-pendapat yang lainnya. Langsung kita lanjut ke pendapat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila dan yang dikake inna Zainal Abidin teman setuhune Zainal Abidin iku wulida dan lahirake lahu kedua Zainal Abidin sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Zainal Alim aran Zainul Alim wa wulida dan lahirake lahu kedua Zainul Alim sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Zainul Kubro Zainul Kubro wa wulida dan lahirake li Zainul Kubro kedua Zainul Kubro sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Jumadil Kubro Jumadil Kubro wa wulida lan lahirake li Jumadil Kubro kedua Jumadil Kubro sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Zainul Hasani Zainul Hasan wa wulida lan lahirake li Zainul Hasan kedua Zainul Hasan sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Syam'un aran Syam'un wa wulida lan lahirake li Syam'un kedua Syam'un sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Abdullahi Abdullah wa wulida lan lahirake li Abdullahi kedua Abdullah sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Abdurrahmani Abdurrahman wa wulida lan lahirake li Abdurrahmani kedua Abdurrahman sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Al-Kubro alan Al-Kubro wa wulida lan lahirake lil Kubro kedua Kubro sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Mahmud aran Mahmud wa wulida lan lahirake li Mahmud kedua Mahmud sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Najmuddin Al-Kubro aran Najmuddin Al-Kubro wa wulida lan lahirake li Najmuddin Al-Kubro kedua Najmuddin Al-Kubro sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Ibrahim Asmoro aran Ibrahim Asmoro wa wulida lan lahirake li Ibrahim Asmoro kedua Ibrahim Asmoro sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Maulana Ishaq. Sudah. Sekarang masuk penjelasan ke pendapat yang kedua. Ini saya hapus agar lebih jelas. Ini tadi sebelum saya hapus di screenshot dahulu gak apa-apa untuk perbandingan dengan pendapat yang kedua dan yang ketiga. Sekarang masuk ke pendapat yang kedua. Untuk pendapat yang kedua ini diawali dengan nama Syekh Zainul Abidin, masih sama dengan pendapat yang pertama. Lalu Syekh Zainul Abidin ini memiliki anak yang bernama Zainul Alim. Lalu bawahnya lagi Syekh Zainul Alim memiliki anak yang bernama Zainul Kubro. Lalu Syekh Zainul Kubro memiliki anak yang bernama
Jumadil Kubro. Bawahnya lagi, Syekh Jumadil Kubro memiliki anak yang bernama Zainul Hasan. Lalu Syekh Zainul Hasan memiliki anak yang bernama Syam'un. Memiliki anak yang bernama Syam'un. Lalu Syam'un memiliki anak yang bernama, ini saya tarik ke samping, bernama Abdullah. Ini anaknya Syam'un. Lalu Abdullah memiliki anak yang bernama Abdur Rahman. Lalu Abdur Rahman memiliki anak yang bernama Al-Kubro. Lalu Al-Kubro memiliki anak yang bernama Mahmud. Lalu Mahmud memiliki anak yang bernama Najmuddin Al-Kubro. Najmuddin Al-Kubro memiliki anak yang bernama Ibrahim Asmarakondi. Lalu Ibrahim Asmarakondi memiliki anak yang bernama Maulana Ishaq. Sudah. Nah, dari dua pendapat ini, antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, ini sudah ada perbedaan. Kita lihat dari bawah. Di pendapat pertama, Said Ibrahim Asmarakondi ini merupakan anak dari Syekh Jumadil Kubro. Beliau memiliki saudara. Said Ibrahim memiliki saudara yang bernama Maulana Ishaq dan Sayyidah Asfa. Ini menurut pendapat yang pertama. Nah, untuk pendapat yang kedua, Syekh Ibrahim Asmarakondi ini ayahnya bukan Jumadil Kubro tapi Najmuddin Al-Kubro, ayah dari Syekh Ibrahim Asmarakondi. Nah, terus untuk Maulana Ishaq, di pendapat pertama status Maulana Ishaq adalah saudara. Di pendapat yang kedua, Maulana Ishaq menjadi anak dari Ibrahim Asmarakondi. Sudah ada perbedaannya. Ini dilihat dari paling bawah. Dan dari runtutan silsilah nasabnya itu juga ada perbedaan. Untuk pendapat yang pertama cuma ada 6 tingkatan: Zainul Abidin, Zainul Atim, Zainul Kubro, Zainul Husain, Muhammad Al-Kubro, Jumadil Kubro, baru Said Ibrahim. Tapi di sini ada banyak. Ada Zainul Abidin ke bawahnya sampai ada 12. Kalau pendapat yang pertama, Said Ibrahim ini dari atas ke Said Ibrahim itu cuma 7 tingkatan. Tapi di pendapat yang kedua, dari paling atas berarti Zainul Abidin sampai ke Ibrahim Asmarakondi ini ada 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 tingkatan. Sekarang kita lanjut ke pendapat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wakilah dan ketika inna Zainal Abidin, teman satunya Zainal Abidin iku wulida dan lahirake sinten Zainal Abidin lahu iku wulida dan lahirake lahu kedua Zainal Abidin sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Zainul Hakam aran Zainul Hakam wa wulida dan lahirake li Zainul Hakam kedua Zainul Hakam sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Zainul Husaini Zainul Husain wa wulida dan lahirake li Zainul Husain kedua Zainul Husain sapa waladun anak yukalu dan ucapake lahu kedua walad sapa Zainul Kabir Zainul Kabir
wa wulida lan den lahirake li Zainil Kabir kedue Zainil Kabir sapa waladun anak yukalu den ucapake lahu kedue walad sapa Najmuddin Al Kabir aran Najmuddin Al Kabir wa wulida lan den lahirake li Najmuddin Al Kabir kedue Najmuddin Al Kabir sapa waladun anak yukalu den ucapake lahu kedue walad sapa Syamun wa wulida lan den lahirake li Syamun kedue Syamun sapa waladun anak yukalu den ucapake lahu kedue walad sapa Ustaru alan sapa Ustar alan Ustar wa wulida lan den lahirake li Ustar kedue Ustar sapa waladun anak yukalu den ucapake lahu kedue walad sapa Abdullah aran Abdullah wa wulida lan den lahirake li Abdillah kedue Abdillah sapa waladun anak yukalu den lahu kedue walad sapa Abdurrahman wa wulida lan den lahirake li Abdurrahman kedue Abdurrahman sapa waladun anak yukalu den ucapake lahu kedue walad sapa Mahmudul Akbar Mahmud Al Akbar wa wulida lan den lahirake li Mahmud Al Akbar kedue Mahmud Al Akbar sapa waladun anak yukalu den ucapake lahu kedue walad sapa Najmuddin Al Akbar Najmuddin Al Akbar wa wulida lan den lahirake li Najmuddin Al Akbar kedue Najmuddin Al Akbar sapa salah satu auladin belum pira-pira anak Sayyidu Ibrahim rupane Sayyid Ibrahim Al Asmara wa Maulana Ishaq lan Maulana Ishaq wa Sayyidatu Asfa lan Sayyidah Asfa wa bi hadhihi riwayat lan kalawan ikilah pira-pira riwayat wa ini ikhtilafat senajan beda-beda apa riwayat nanti yakunu yakin sapa kita anak Ibrahim Al Asmara termasuk Tuhan Ibrahim Asmara iku min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tetap saking dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk ke pendapat yang ketiga. Ini di screenshot dahulu untuk perbandingan. Sudah saya hapus. Kita lanjut ke pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengenai silsilah dari Sayyid Ibrahim tetap untuk yang paling atas bernama Zainal Abidin. Syekh Zainal Abidin memiliki anak bernama Zainul Hakim. Lalu Zainul Hakim memiliki anak bernama Zainul Husain. Lalu Zainul Husain memiliki anak bernama Zainul Kabir. Ini sesuai dengan keterangan kitab. Lalu Zainul Kabir memiliki anak yang bernama Najmuddin Al-Kabir. Lalu Najmuddin Al-Kabir memiliki anak yang bernama Syamun. Bapaknya Syamun bernama Ustar. Lalu Ustar, ini kita tarik ke sini, memiliki anak yang bernama Abdullah. Lalu Abdullah memiliki anak yang bernama Abdurrahman. Lalu Abdurrahman memiliki anak bernama Mahmud Al-Akbar. Lalu Mahmud Al-Akbar memiliki anak yang bernama Najmuddin Al-Akbar. Baru Najmuddin Al-Akbar memiliki anak yang bernama Sayyid Ibrahim. Kalau di keterangan pendapat ketiga itu Al-Asmar. Lalu Maulana Ishaq
dan terakhir Sayyidah Asfa. Oke. Untuk pendapat yang ketiga, ini kalau saya katakan lebih mirip ke pendapat yang pertama. Untuk masalah Sayyid Ibrahim di bawah, maksudnya di pendapat pertama Sayyid Ibrahim memiliki saudara bernama Maulana Ishaq dan Sayyidah Asfa. Nah, pendapat yang ketiga ini juga sama. Sayyid Ibrahim memiliki saudara bernama Maulana Ishaq dan Sayyidah Asfa. Cuma di pendapat yang pertama Sayyid Ibrahim itu urutannya kedua. Tapi untuk pendapat yang terakhir ini Sayyid Ibrahim itu ada di atas, kakak berarti. Dan untuk masalah silsilah ini juga ada persamaan, ada perbedaan. Tapi untuk yang paling atas ini semua sama-sama bernama Zainul Abidin. Nah, baru ke bawahnya ada perbedaan. Untuk pendapat ketiga bawahnya Zainul Abidin, Zainul Hakim. Yang kedua bawahnya Zainul Abidin bernama Zainul Alim. Untuk yang pertama, pendapat pertama bawahnya Zainul Abidin bernama Zainul Adim. Tapi yang paling istimewa, maksud saya keistimewaan beliau Syekh Abu Fadl Asnari dalam mengarang kitab ini itu apa? Ini saya baca dulu. Wabi hadhihi riwayati wa in ikhtalafat nantayaqanu anna Ibrahim al-Asmar min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada periwayatan nasab yang berbeda-beda antara pendapat 1 sampai ke 3, tadi kan beda-beda semua nasabnya. Nantayaqanu, kita yakin bahwasanya Ibrahim Asmaraqandi ini termasuk dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwasanya Syekh Abu Fadl Asnari ini memang sangat husnudun dan juga sangat zuhud. Ya, mungkin sekian untuk kajian pada pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan bagi para viewer untuk bertanya, entah itu mengenai hal ibadah, hal agama, atau mengenai keseharian tapi masih ada hubungannya dengan konteks agama. Seperti contoh, saya sholat tapi baju saya terkena kotoran cicak, itu bagaimana? Nah, itu bisa ditanyakan ke saya melalui komen pertanyaannya, ketik di kolom komentar. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Nanti di kapan-kapan di lain kesempatan akan saya tanggapi pertanyaan tersebut juga dengan penjelasan singkat. Sekian Kodak Kitab Channel, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.